Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semua. Selamat datang di Sudut Kesmas, karena setiap masalah kesehatan selalu punya sudut cerita untuk dibahas. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu isu kesehatan yang sangat dekat dengan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa, yaitu dampak digital atau media sosial terhadap kesehatan, atau yang sering dibahas dengan digital health. Perkenalkan, saya Sahrul Duma yang akan berlaku sebagai host kita pada pagi hari ini. Saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Saya Hartatia Kudusia. dan juga Saya Juwita Aprilia Bedalang. ya, jadi Kak Tati dan Kak Jui ini merupakan mahasiswa kesehatan masyarakat di Universitas Negeri Gorontalo, dan saya juga. Nah, kalau bicara soal media sosial, pastinya kita semua itu nggak lepas dari berbagai platform media sosial. Misalnya ada TikTok, Instagram, X, atau YouTube, dan banyak lagi platform media sosial. Nah, tapi kira-kira apa sih kaitannya dari media sosial ini dengan kesehatan semua? Dan itu yang akan kita bahas hari ini. Pertama, kita bakal lihat dulu fenomena apa yang sering muncul di sekitar kita. Jadi menurut Kak Tati, perilaku apa sih yang sering terjadi akibat penggunaan media sosial ini? Kalau menurut saya sih perilaku yang paling sering terjadi itu doom scrolling atau scrolling media sosial secara terus-menerus tanpa tujuan yang jelas dan bahkan susah berhenti. Awalnya mungkin kita cuma niatnya buka media sosial nih cuma sebentar aja, tapi malah kebablasan sampai berjam-jam dan bahkan nggak bisa tidur. Selain itu juga ada kebiasaan yang kita kenal dengan social comparison atau membandingkan diri sendiri dengan orang lain di media sosial. Yang misalnya nih kita lagi buka media sosial, terus kita malah ngelihat instastory atau postingan teman-teman atau orang lain yang kayak ngepost pencapaian mereka, penampilan mereka, gaya hidup mereka, yang dimana mungkin kita berpikir kita nggak bisa ada di posisi itu, dan itu akhirnya membuat kita merasa minder atau merasa diri kita jadi kurang dari mereka gitu. Oke. Jadi memang benar ya, kayak perilaku-perilaku seperti ini. Bahkan saya pun ketika bermain media sosial itu sering banget nih ngerasain dengan apa yang Kak Tati bilang tadi itu. Jadi itu cukup relate dengan kita ya, Kak. Kalau gitu apa yang membuat perilaku seperti ini tuh terus terjadi? Ini menurut Kak Jui, apa faktor utamanya? Menurut dari saya ya mungkin disebabkan beberapa faktor, mungkin salah satunya isu yang lagi booming sekarang dan tren sekarang itu bisa dikatakan dengan FOMO ya. Jadi seseorang itu sulit untuk berhenti scrolling media sosial karena adanya tren-tren terbaru, ingin update dirinya gitu ya. Dan algoritma aplikasi ini sulit untuk Ditinggalkan. Mungkin maksud dari Kak Ju itu algoritma aplikasi ini dirancang menampilkan konten-konten yang menarik, yang terbaru dan terupdate. Pokoknya mengikuti tren global mungkin dunia saat ini, sehingga bisa menyebabkan beberapa orang yang scrolling media sosial itu tanpa berhenti itu karena ingin terus melihat hal-hal terbaru dan tidak ingin ketinggalan mungkin berita-berita update, entah tentang berita-berita artis atau berita-berita bencana, mengupdate diri ya. Iya, benar. Apalagi tren sekarang ya gitu. Apalagi media sosial sekarang kebanyakan orang men-scrolling media sosial itu mungkin karena ingin melampiaskan rasa capek. Jadi kebanyakan orang melarikan diri dari dunia nyata, bisa kita kenal kayak real life, kayak mereka lagi capek sama permasalahan dunia, mungkin mereka ingin menenangkan diri dengan cara scrolling media sosial, ataupun karena banyak tekanan tugas dan mereka itu kayak ingin refresh lah otaknya, jadi mungkin melihat konten-konten yang menarik muncul di media sosial. Apalagi sebagai mahasiswa
sebagai diri saya sendiri mahasiswa ya, tekanan dari tugas yang banyak ya. Sangat benar. Oke, jadi sebenarnya faktor-faktornya itu bisa kayak ada faktor psikologis ya. Ya, Iya, kan? benar. Terus juga faktor dari si platform ini sendiri yang pengaturan algoritmanya itu membuat kita, terutama anak muda itu Iya. sulit untuk beranjak dari si media sosial Iya, ini. sangat benar. Benar banget. Menarik banget ya. Terus kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya nih ya kan. Nah, dari berbagai dampak yang muncul akibat penggunaan media sosial ini, kira-kira menurut kakak-kakak itu dampak apa yang perlu untuk diperhatikan gitu? Mungkin dari Kak Tati dulu. Mungkin dari saya dulu ya. Kalau menurut saya yang paling perlu diperhatikan itu terjadinya gangguan tidur pada seseorang akibat scrolling media terus menerus dan meningkatnya rasa cemas atau anxiety ya. Kenapa itu harus diprioritaskan gitu menurut Kak Tati? Karena seperti yang kita ketahui sekarang banyak mahasiswa itu tidur larut malam gara-gara scrolling media sosial terus menerus hanya untuk mungkin hanya untuk melepas rasa capek, padahal bisa dilakukan dengan cara itu kita istirahat, itu tubuh kita istirahat atau kita tidur lebih awal. Tapi mereka lebih memilih untuk scrolling media terus menerus, padahal itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuh mereka dan kesehatan mental juga. Betul ya. Paparan cahaya ponsel pada malam itu sangat berpengaruh. Yang sudah dikatakan tadi Kak Tati, akibatnya susah tidur dan belajarnya tidak fokus, dan mungkin seseorang itu emosinya sulit dikontrol ya. Dan berarti kayak dampaknya ini bisa kemana-mana ya, bukan hanya karena sekedar kurang tidur doang. Akibat bermain media sosial ini banyak dampak kesehatan yang bisa dialami gitu ya. Iya. Oke, jadi dari tadi ini kita udah bahas nih kan panjang lebar terkait apa sih penyebabnya, kemudian dampak yang terjadi itu apa. Sekarang kita butuh solusi. Kira-kira solusi apa yang bisa kakak berikan dan dapat kita terapkan ya? Mungkin mulai dari Kak Tati dulu. Kalau dari diri sendiri, mungkin hal yang paling sederhana bisa kita lakukan itu dengan membatasi penggunaan media sosial. Misalnya nih, sebelum tidur tuh kurang-kurangin main HP, atau kita juga bisa ngelakuin digital detox ringan. Digital detox ringan itu apa sih Kak? Digital detox ringan itu contohnya kayak 1 jam sebelum tidur tuh kita nggak main HP, ataupun kita mematikan notifikasi yang nggak penting, atau juga kita bisa melakukan atau mencoba menggunakan fitur pembatas waktu di aplikasi media sosial itu sendiri. Baik, mungkin selain dari yang tadi Kak Tati sudah sampaikan ya, mungkin selain itu bisa di literasi perlu juga ya. Literasi di masyarakat juga harus diberitahu bahwa media sosial ini tidak semuanya mencerminkan kehidupan nyata ya, yang mencerminkan kehidupan yang positif. Iya benar banget, karena media sosial juga itu mempunyai banyak dampak negatif ya. Tidak semua berdampak positif. Mungkin bisa dialihkan ke dampak positif seperti berolahraga. Waktu-waktu yang kita lakukan untuk scrolling media sosial mungkin bisa kita gantikan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk tubuh kita sendiri, untuk kesehatan juga. Agar mungkin berdampak pada diri kita sendiri ya, dengan hal-hal yang positif itu. Baik. Jadi sebenarnya intinya itu kita harus lebih bijak lah ya dalam bermedia sosial, karena banyak hal yang muncul di media sosial itu yang tidak semuanya itu bisa diterapkan di dunia nyata. Benar banget. Dan orang-orang cenderung tenggelam lah. Kalau kita bilang tenggelam dalam media sosial, kemudian berlama-lama dalam media sosial akibat dari tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Baik teman-teman, mungkin
Ini kita udah bahas panjang lebar terkait bagaimana penggunaan media sosial, kemudian dampaknya bagi kesehatan. Itu memang dapat disimpulkan ya bahwa penggunaan media sosial ini memang baik. Namun ketika penggunaannya secara berlebihan, otomatis itu berdampak pada kesehatan kita. Kita itu sebagai anak muda, sebagai remaja, khususnya Gen Z ya, apalagi kita mahasiswa kesehatan masyarakat, kita punya kewajiban untuk sekurang-kurangnya bisa mengedukasi masyarakat terkait media sosial ini. Itu kalau penggunaannya secara berlebihan bisa berdampak pada kesehatan, bukan hanya kesehatan secara fisik aja, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan mental. Ini kita mungkin udah di penghujung acara nih. Terima kasih untuk Kak Tati dan Kak Jui yang udah berpartisipasi dalam diskusi kita pada hari ini. Mungkin kita bakal bertemu lagi di diskusi kita pada episode-episode berikutnya. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Sudut Kesehatan Masyarakat. Oke. Ini seru loh. Tidak usah John, nanti mau apa dulu? Perkenalan. Mau semua edit itu mau taruh NIM. Dampak dampak media sosial. Begitu kayak mana yang tahu tuh ngapain narasumber? Tapi bagusnya nggak perkenalkan apa? Mau nanti mau highlight banyak soalnya. Kenapa bilang mana? Perkenalkan, saya Sarul Dumas sebagai host pada pagi hari ini. Baru saya ditemani oleh dua rekan saya itu. Tadi narasumber satu kata, yaitu berarti saya Kak Tati Krisya, gitu. Baru mana? Dan juga ya. Baru kita bilang kayak jadi Kak Tati dan kalian merupakan mahasiswa kesehatan masyarakat di Universitas Negeri Gorontalo. Pokoknya saran terus supaya itu tak lama. Oke, saya juga lama-lama. Mau sini supaya gue jamin. Kira-kira menurut Kak Tati itu bagaimana? Juga dulu. Ih, tadi mana usahanya kesusah saya supaya kamu potong. DP dampak sekarang kan baru tanya perilaku apa yang paling sering muncul. Oh, iya betul. Penyebab utamanya sih aduh. Maaf. Ini saya masuk supaya panjang 10 menit jadi selesai. Di algoritma ya. sulit untuk Kenapa bilang